Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya pernah menginformasikan bahwa saya kehilangan kontak dengan Bibi. Dan Bibi saya bekerja di Algasim dan pada hari ini udah ada komunikasi sama majikannya karena ada nomornya dari anaknya. Kemarin kata ini majikan yang dulu, nggak tahu masih aktif atau enggak. Dan saya coba ternyata masih aktif dan saya telepon. Terus saya nanya, apakah kamu punya pembantu yang bernama Jamilah? Aku bilang gitu. Katanya iya. Terus saya jawab, itu adalah bibi saya dan saya mau ngobrol sama dia, pengen tahu aja kabarnya dan sebagainya. Terus katanya Jamilahnya lagi mandi, nanti akan ditelepon lagi. Oke baik, kata saya teh. Terus dimatiin lah. Nah, udah beberapa jam kemudian, saya telepon lagi. Diangkat, tapi nggak ngomong. Terus dia juga nelpon gitu kan. Tapi pas aku angkat gitu kan, nggak ngomong. Pokoknya beberapa kali seperti itu nelpon tapi nggak ngomong. Terus barusan ditelepon lagi, saya telepon lagi, di reject. Jadi kalau misalkan tidak ada masalah, tidak bermasalah, majikannya tidak akan kucing-kucingan seperti itu. Terus saya juga udah minta tolong ke majikan saya, tolong telepon majikannya bibi saya. Kalau misalkan ngomongnya sama majikan saya kan mungkin ada rasa gimana gitu kan, mungkin ada hormatnya gitu kan. Dan kata majikan saya katanya udah ditelepon, katanya bilangnya nggak punya pembantu yang namanya Jamilah. Tadi perempuannya bilang, madamnya bilang katanya punya punya pembantunya. Ih benar katanya Jamilah namanya pembantunya. Dan ini benar-benar udah jelas ini manusia ini tidak punya hati. Orang sini itu guys ya kalau misalkan kejam, kejam sekali. Kalau baik, baik sekali. Gitu. Jadi mungkin kebetulan aja nasib bibi saya itu kurang baik ya, kurang nasibnya kurang bagus gitu. Jadi mendapatkan majikan yang seperti itu. Kayak bukan kayak manusia ya, kayak iblis gitu kan ya. Karena memperkerjakan orang seperti itu, seperti hewan, dikurung, nggak boleh pulang, sudah berbelasan tahun, nggak boleh pulang. Terus minimal misalkan ya kalau misalkan majikannya baik, minimal seminggu sekali mah ada atau kabar sama keluarganya. Ini mah nggak ada sama sekali guys. 2 tahun yang lalu pas ada kabar gitu, pas ada kabar bibi sakit itu kan rame ya di sosial media, viral gitu katanya. Ya pokoknya ada yang TKW yang sakit dan sebagainya seperti itu. Dan itu ada komunikasi ke anaknya, tapi setelah bibinya udah sembuh, keluar dari rumah sakit, itu dibawa lagi sama majikannya. Dan sampai sekarang nggak ada kabar. Minimal ada kabar seminggu sekali ngabarin ke anaknya. Biarkan bibi saya itu megang HP seminggu sekali. Ini mah nggak ada guys, bablas. Ngirim uang juga enggak. Seenggaknya kalau misalkan ngirim uang berarti bibi itu benar-benar kerja dan benar-benar sehat dan majikannya baik. Kalau misalkan ngirim uang. Dan ini sama sekali nggak ada ngirim uang. Kalau misalkan ngirim uang, bibi setiap bulan misalkan atau setiap tahun ngirim uang dan pasti uangnya akan diinvestasikan oleh anaknya. Jadi nanti setelah bibi pulang, udah ada rumah misalkannya, udah ada tanah, udah ada sawah kalau di kampung mah. Kan ini mah nggak ada sama sekali guys. Kabar nggak ada, ngirim uang nggak ada. Nggak tahu ini bermasalahnya bibi yang nggak mau berusaha atau majikannya memang kurang ajar gitu kan, nggak punya hati nurani. Jadi tidak membiarkan bibi saya itu untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Bibi itu punya orang tua, orang tuanya sudah meninggal, nggak tahu bibinya, nggak tahu meninggalnya kapan, mungkin ya bibinya nggak tahu. Terus ada kakaknya 2 meninggal, tinggal 3 lagi. Kakaknya 2 meninggal, nggak tahu yang sekarang yang baru meninggal. Bibi nggak tahu, pasti nggak tahu. Tahu dari mana? Karena nggak ada komunikasi. Seenggaknya Bibi berusaha dong, berusaha untuk ngobrol sama majikannya. Entah itu mau pulang atau kabur ke KBRI. Dan ada yang komen seperti ini katanya minta tolong ke presiden. Boro-boro guys ke presiden, ke kedutaan aja susah, susah ininya, susah responnya susah. Terus kalau misalkan diusahakan,
pasti adalah mungkin informasi. Ini mah enggak, udah berhari-hari. Terus saya tanya lagi, bagaimana Pak? Sudah ada kabar? Sudah ada informasi? Maaf, katanya belum ada. KBRI, kedutaan, nggak bisa mengusahakan, nggak bisa menolong masyarakatnya di sini, warganya di sini. Lalu untuk apa ada hotline? Untuk apa ada hotline kedutaan kalau nggak bisa membantu? Dan majikan saya juga udah ngancem sama orang itu, sama si iblis ini. Udah ngancem katanya akan dilaporkan ke polisi. Tapi orang sini tuh bebal, guys. Orang sini itu apa ya namanya tuh, jadi hatinya itu bukan kayak hati manusia gitu. Jadi nggak ada hati sama sekali. Saya udah tadinya aktif kan WA-nya, WA si manusia hewan ini. Terus saya bilang kan, kasihanlah bibi saya udah tua, biarkan dia pulang, biarkan dia ngasih kabar ke keluarganya. Tapi apa guys, nggak ada jawaban dan WA-nya langsung nggak aktif. Dia telepon di reject lagi, nggak ada kabar lagi. Seenggaknya ngasih kabar sekali aja. Kita mau tahu gitu kan, kita mau tahu bagaimana kabarnya. Terus apakah bibi itu benar-benar nggak mau pulang atau memang majikannya itu jahat? Kalau misalkan bibi benar-benar dikurung atau ada penyiksaan, coba bibi speak up gitu, ngomong ke ke ya susah karena susahnya itu kan nggak boleh megang handphone. Kalau bisa megang handphone kan bibi bisa bikin video biar viral gitu kan, minta tolong ke presiden kek ke siapa kek yang ada di Indonesia. Dulu udah diusahakan tapi nggak ada hasil. Sekarang keluarga sudah wirawiri ke sana kemari untuk mencari informasi, untuk mencari keberadaan bagaimana kabarnya bibi, tapi hasilnya nihil guys, nggak ada yang bisa menolong, nggak ada yang bisa membantu. Selain kita menunggu keajaiban dari Allah. Saya tuh kasihan gitu kan, kasihan sama keluarganya, sama anak-anaknya guys. Dulu kan Bibi punya suami ya, Bibi punya suami dan nggak ada kabar dan suaminya langsung nikah lagi karena Bibi nggak ada kabar sama sekali. Kasihan kakak-kakaknya, termasuk bapak saya kan kakaknya juga. Masih ada 3 lagi guys, udah pada sepuh, udah pada tua gitu kan, pengen ngumpul lagi, pengen ketemu dulu gitu kan sebelum ajal menjemputnya, pengen ketemu dulu gitu kan, pengen pengen tahu gitu kan bagaimana kabarnya, tapi susah guys, sulit. Saya sudah berusaha, saya sudah minta tolong ke majikan, katanya harus ada igomah. Kan gimana gitu kan, gimana punya igomah? Di telepon aja majikannya kurang ajar gitu ngomongnya, katanya nggak ada, bilang ke saya ada, bilang ke majikan saya nggak punya sagalah katanya, nggak punya pembantu. Itu kan kurang ajar banget guys. Saya udah berusaha dan saya kalau misalkan mau lapor ke polisi, saya nggak punya akses ke sana guys. Terus kalau misalkan majikan yang lapor juga kan bingung, apa motifnya gitu kan, terus dia siapa? Dan nggak ada ininya, nggak ada igomahnya masalahnya gitu. Terus minta tolong ke KJRI aja. Pasti kalau misalkan saya ngomong ke polisi, pasti disuruh ke kedutaan. Kedutaan nggak ada respon guys, nggak ada nggak ada mengusahakan, nggak ada membantu, nggak tahu, nggak ada kabar gitu, nggak ada kabar yang jelas. Padahal mereka di sini kan bekerja untuk menolong, membantu. Kok susah? Jadi saya udah berusaha sih sama keluarga juga katanya udah iya berusaha lah sebisanya gitu kan. Kasihan gitu kan, saya juga kasihan sama bibi itu. Udah tua guys. Dan saya juga tahu ke Saudi itu seperti apa. Biarkan biarkan bibi saya pulang istirahat dengan tenang di Indonesia dengan keluarganya, kumpul lagi dengan anak-anaknya. Dan anak-anaknya sudah pada dewasa, sudah punya cucu mungkin nggak tahu. Terus keadaan di rumah seperti apa nggak tahu. Udah belasan tahun gitu kan. Saya tuh kasihan banget gitu kan, kasihannya. Dulu kan waktu sakit itu kan ini ya sakit stroke katanya kan dibawa ke rumah sakit dan setelah sembuh dibawa lagi sama majikannya. Itu kan majikannya goblok banget asli. Asli saya udah emosi waktu nelpon juga, saya emosi guys. Saya pengen nelpon, pengen ngobrol gitu kan, pengen ngomong sama amati saya gitu kan, amati pengen ngobrol sama bibi saya. Itu mereka tuh itu dari suaranya aja kayak ketakutan gitu. Kayak ketakutan, takut mungkin ketahuan atau bagaimana.
Karena memang mereka jahat guys. Jadi kami hanya menunggu keajaiban dari Allah. Semoga hati majikannya itu diluluhkan gitu kan, disolehkan lahir batinnya. Semoga majikannya bisa memulangkan dengan sukarela gitu kan, walaupun misalkan nggak bisa bayar uang gajinya seutuhnya, nggak apa-apa. Yang penting bayar setengahnya atau seperempatnya biar Bibi bisa pulang, punya ongkos dan ketemu sama keluarganya. Itu aja sih. Itu aja sih. Nggak kalau misalkan nggak bisa atau nggak mampu ngasih uang gajinya ke hak Bibi, nggak mampu ngasih haknya ke bibi saya, nggak apa-apa. Itu kan urusannya nanti sama Allah. Di akhirat nanti urusannya sama Allah. Jadi yang penting sekarang mah tolong dipulangkan aja dengan selamat gitu kan, tidak ada tidak ada luka, tidak ada suatu yang hilang dari dirinya gitu kan. Segitu aja udah alhamdulillah bagi keluarganya. Kami sudah berusaha berdoa ma'iyah gitu kan, semoga ada keajaiban, semoga majikannya itu diluluhkan hatinya, semoga disolehkan lahir batinnya untuk namanya, kalau nama laki-lakinya tuh, nama majikan laki-lakinya Abdul Nasir Al-Gahtani. Itu nama majikannya guys ya, nama majikan laki-lakinya. Semoga hatinya disolehkan ya, semoga memulangkan bibi saya yang bernama Jamilah. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.